Terasa hampir 2 bulan kita di rumah saja. Di luar sana masih banyak yang harus berjuang untuk keluarga. Pak Na misalnya, selama pandemi ia mengayuh becak sejauh 54 km setiap harinya dengan penghasilan Rp6.000 saja. Berjuang di bawah terik matahari, Pak Ucup pun hanya mendapatkan Rp20.000 dari menjual koran. Melaksanakan pembagian sembako di beberapa titik di Jawa Barat. Sembako ini adalah hasil donasi dari banyak donatur yang sudah disumbangkan melalui saya. Kemudian kita coba salurkan bersama rekan-rekan semua. Misalkan setelah corona gimana nih Pak? Ya gimana ya, tapi sudah gimana lagi kalau udah mungkin ini cobaan dari kalau yang Banyak sih dampaknya. Apa tuh teh? Ekonomi ya mungkin ya jadi sulit gitu. Setelah corona bapak ya menurun nih. Ya. memang kalau penghasilan memang menurun. Kalau penghasilan Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Oh gitu. jangan sampai putus asa lah. Nuhun ditampi. Alhamdulillah. Ya. Amin amin amin. Saya pikir ini bukan lagi tanggung jawab satu pihak saja ya. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk melakukan solidaritas bersama. Harapannya bisa mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Tidak hanya mereka, pemulung, pekerja harian, hingga pedagang kecil pun merasakan dampak pandemi. Semua ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Penanggulangannya adalah tanggung jawab bersama. Kita tak bisa berharap hanya pada pemerintah ataupun tenaga kesehatan saja. Sekarang, semua orang dapat mengambil peran untuk membantu sesama. Pembatasan sosial harus bergeser ke solidaritas sosial. Ayo kita bagi apa yang bisa kita bagi, apa yang kita miliki, apa yang mampu kita lakukan di kondisi krisis ini. Semoga itu bisa memberikan dampak positif bagi sesama dan meringankan beban dari COVID-19 ini. Pendapat saya mengenai video tersebut yaitu pentingnya mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dari pembatasan sosial yang negatif menjadi solidaritas sosial yang positif. Contohnya yang pertama, pentingnya memahami bahwa pembatasan sosial dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, terutama bagi mereka yang sudah rentan. Kedua, mengubah pola pikir dari pembatasan sosial ke solidaritas sosial dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan peduli. Ketiga, solidaritas sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mempromosikan keadilan sosial. Dengan menonton video tersebut, kita dapat memperoleh wawasan dan inspirasi untuk mengubah pola pikir dan perilaku kita sendiri, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Yang pertama, kejujuran. Menunjukkan jati diri kejujuran adalah salah satu nilai yang penting dalam budaya Indonesia. Ini mencerminkan identitas dan martabat bangsa Indonesia yang menghargai kejujuran, integritas, dan kesederhanaan. Kedua, kesederhanaan.
Dalam jati diri kesederhanaan, kita menemukan nilai-nilai penting seperti kerendahan hati, kebijaksanaan, kesabaran, dan keharmonisan. Kesederhanaan dalam jati diri membantu kita menjadi lebih dekat dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ih, HP-nya rusak. Kenapa sih duit ya? Ya udah sih, nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa dipakai. Ketiga, kesantunan. Dalam jati diri kesantunan, kita menemukan nilai-nilai penting seperti hormat dan menghargai orang lain, berbicara dengan sopan dan santun, berperilaku dengan baik dan elegan, menghormati adat dan tradisi. Kesantunan dalam jati diri membantu kita membangun hubungan yang harmonis dan menghormati orang lain. Keempat, kegigihan. Dalam jati diri kegigihan, kita menemukan nilai-nilai penting seperti ketekunan dan kesabaran, semangat dan motivasi, keberanian menghadap tantangan, dan kepatuhan dan disiplin. Kegigihan dalam jati diri membantu kita mencapai tujuan dan mengatasi hambatan dengan percaya diri dan tidak menyerah. Anak-anak, hari ini kita tes bahasa Inggris ya. Astaga, aku harus belajar lagi biar bisa lulus tes. Kelima, kesetiaan akan sosial. Dalam jati diri kesetiaan akan sosial, kita menemukan nilai-nilai penting seperti menghormati dan mematuhi norma sosial, berkomitmen pada kepentingan bersama, menjaga keharmonisan dan keselarasan sosial, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kesetiaan akan sosial dalam jati diri membantu kita membangun hubungan yang kuat dan harmonis dengan masyarakat sekitar. Udah azan maghrib deh. Waktunya sholat. Oh ya, makasih ya, Nung, ya. Oke, bye.